jurusan Pendidikan Bahasa Inggris untuk melakukan tugas observasi bersama dengan ibunya Mbak Tiara. Atas nama ibu siapa, Bu? Boleh diperkenalkan dulu? Ya, sama Ibu Sri Muryati. Enggak, Ibu Sri Muryati. Jadi kita mengambil responden dari orang tuanya Mbak Tiara, Ibu Sri Mulyati, untuk membahas mengenai perkembangan anak secara emosional di usia 5 sampai 10 tahun. Jadi kita di Pendidikan Bahasa Inggris akan memperkenalkan diri dulu ya, Bu ya, biar katanya tuh tak kenal maka tak sayang. Saya Nada, NPM-nya 2442011. Selanjutnya boleh siapa dulu? Saya Nova, NPM 2442014. Saya Siti Dwi, NPM 2442015. Saya Tiara, NPM 2442018. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk perkenalan singkatnya. Jadi kita langsung mulai saja ya, Bu ya, dengan responden Ibu Sri Mulyati dan adiknya namanya siapa, Adik? Intan. Emang adik? Intan. Namanya Intan? Iya. Oke. Intan Nuraini. Oke, Intan. Jadi ini ada sekitar 5 pertanyaan, Bu, yang nanti bakal bisa dijawab oleh Ibu dan juga mungkin bisa dibantu sama Tiara juga. Kalau dari saya sendiri ya, Bu, yang pertama, gimana sih, Bu, rutinitas adik Intan ini untuk melakukan kegiatan yang ada di rumah gitu, misalnya membantu ibunya atau mungkin mengerjakan tugas itu. Dari segi emosionalnya gimana, Bu? Apakah masih ada merengut atau masih butuh bantuan dari orang tua? Atau gimana, Bu? Tergantung dari mood anaknya ya. Kalau anaknya lagi moodnya bagus, disuruh apa-apa mau dan cepat. Kalau moodnya lagi nggak bagus ya itu, kalau disuruh-suruh nggak mau katanya, terus ya aku lagi ngantuk, banyak alasan gitu. Oke, gitu. Berarti tergantung mood ya, Bu ya, karena memang masih kecil yang kadang gitu. Sepengennya aja gitu. Iya. Terus yang kedua, boleh Mbak Nova, silakan. Baik, saya mau bertanya, bagaimana peran ibu untuk membantu anak untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosionalnya? Peran saya di rumah ya mengajari anak belajar untuk pelajaran sekolah dan belajar untuk perilakunya. Kalau untuk belajar pelajaran sekolah kan kita belajar pakai buku ya. Terus untuk pelajaran di rumah, misalnya perilaku, anak-anak harus sopan. Terus bicaranya sama orang tua tuh nggak boleh teriak-teriak. Terus untuk perkembangan sosialnya ya diajak jalan-jalan ke sekitar rumah, bergaul sama tetangga, biar anaknya nggak suka takut untuk keluar rumah, biar anak bisa bergaul dengan teman-temannya. Ya itu. Selanjutnya bisa dilanjut, Siti. Boleh, saya masuk.
masuk laptop. Oke Bu, bagaimana Ibu itu bisa mengekspresikan emosi Ibu ketika saat sedang senang ataupun marah ataupun sedih kayak gitu? Itu gimana caranya Ibu untuk mengekspresikan itu semua? Caranya dalam bentuk ekspresi ibu atau ekspresi anaknya? Ekspresi anak Ibu, maaf. Ekspresi seorang anak Ibu. Biasanya anak saya kalau ekspresinya senang itu mungkin saat dikasih uang jajan yang lebih banyak ya. Itu lumrah untuk anak. Biasanya tuh asik dan uangku banyak gitu bilangnya. Terus langsung keluar jajan. Terus ekspresi sedihnya itu misal ada temannya yang datang ke rumah, terus dia bertengkar sama teman-temannya, dia itu nangis, terus ditinggal temannya pulang, jadinya dia sedih. Terus ekspresi apa tadi? Senang, sedih, Marah. Kalau marahnya tuh kebanyakan dia pas pegang HP, pas sinyalnya nggak bagus, dia marah-marah. Nanti kalau sinyalnya sudah bagus ya tenang kembali. Terus Ibu. kalau dilarang-larang juga marah anaknya. Sukanya diturutin. Ya itu cukup. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya. Pertanyaan apakah Intan lebih suka bermain sendiri atau lebih suka bermain bersama orang lain? Kalau saya lihat-lihat kayaknya lebih suka bermain sama temannya. Kayaknya dia tuh bisa mengekspresikan saat dia lebih senang, dia lebih ceria kalau sama teman-temannya. Misalnya sepeda-sepedaan bersama atau main di rumah. Itu apa biasanya tuh mainan ganti mainan peran, misalnya jadi dokter sama pasien, jadi guru sama murid. Itu dia senang sekali. Oke, baik, terima kasih ya Bu. Iya. Selanjutnya Nada, pertanyaan terakhir. Baik Bu, ini yang terakhir pertanyaan dari saya. Kalau dari Intan sendiri nih Bu, kalau merespon saat diberi arahan atau misal diberi teguran saat melakukan kesalahan tuh responnya tuh bagaimana? Responnya kalau diberi teguran, pertama dia nggak mau terima. Karena anak kecil ya, dia tuh merasa benar terus, nggak mau ditegur, nggak mau disalahkan. Terus setelah kita kasih alasan-alasan yang cocok, yang nyambung lah sama masalahnya, dia itu terus langsung nurut. Misal kayak sepeda-sepedaan, dia kan kalau naik sepeda tuh sukanya sukanya tuh cepat, naiknya cepat. Terus kita kasih tahu kalau naik sepeda jangan yang kalau istilah Jawanya banter, cepat, dengan cepat-cepat ya dia, banter ya, jangan ngebut gitu ya. Jangan ngebut. Itu kan dia pertama-tama jawabannya enggak ngebut mau. Bilangnya gitu. Terus setelah dikasih alasan-alasan, nanti kalau jatuh ya Dik. Terus setelah dipikir-pikir dia, iya Mas kalau jatuh sakit ya. Tuh baru nurut. Iya, berarti kalau sesuai arahan ya Bu. Kalau walaupun kadang ada dramanya sedikit, namanya juga anak-anak ya Bu. Ini kalau yang saya lihat dari segi penjelasan Ibu dari pertanyaan-pertanyaannya tadi juga,
di seusia Intan itu usianya berapa ya Bu kira-kira sekarang? Hampir 6 tahun ya. Sekarang masih 5 tahun lah. 5,5, hampir 6 tahun itu tuh mulai buat apa di usia-usia itu mulai untuk membentuk identitas diri. Jadi mulai apa ya, mulai menanyakan perihal dirinya sama mulai untuk apa namanya menyanggah atas pendapat orang lain. Itu biasanya di usia segitu tuh kayak gitu Bu. Terus yang saya lihat tadi dari apa namanya yang minta enggak, maksudnya kayak dikasih perintah arahan gitu, manut walaupun ada dramanya dikit gitu. Itu juga memang ya sesuai sih Bu sama usianya yang tadi juga sempat saya baca-baca juga. Jadi kalau dari saya itu Bu, dari secara penjelasan secara motoriknya, secara sosial emosionalnya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan lagi atau bagaimana? Dari saya sudah cukup sih ya. Setuju dengan pendapatnya Mbak Nada. Iya, jadi Penjelasan saya kurang jelas atau kurang tepat istilahnya. Penjelasan saya kurang maksudnya kurang masih